9 berbalas 0. Indonesia versus Singapura U16 AFF 2022. Angka yang tercipta dalam sejarah Indonesia pada semalam perlawanan berlangsung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian yang di luar sana yang sudah sudi bertandang nonton ke channel ini guys, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Insya Allah guys, pada hari ini semalam telah berlangsung perlawanan di antara Indonesia U16 melawan Singapura U16. Rekod dan sejarah baru lagi bagi Indonesia guys. Saya cukup yakin ya, Indonesia pada bermula tahun ini ya, 2022 ini punya pasukan timnas daripada timnas junior, sehingga timnas senior itu mempunyai satu kualitas yang sangat-sangat luar biasa guys. Ini dapat dibuktikan 9 berbalas 0. Itu angka yang cukup besar guys, itu angka yang cukup besar. Walaupun tanpa kelibat penyokong dan supporter yang tidak berapa ramai di dalam stadion, tapi timnas junior U16 ini masih mampu untuk memberikan persembahan yang cukup meyakinkan, yang cukup berkualitas tinggi, yang begitu matang sekali. Saya melihat ya, aksi-aksi highlight antara Indonesia dengan Singapura boleh mencetak mungkin lebih dari 15 gol, tetapi angka 9 itu sebenarnya sudah cukup memadai dan cukup membuktikan bahwa timnas U16 ini bukanlah timnas yang sembarangan. Timnas ini jika dididik dari awal ini, kebersamaan mereka itu disatukan, insya Allah Indonesia 2-3 tahun akan datang lebih akan menguasai Asia Tenggara ini. Dan kita lihat guys, highlight sebentar lagi bagaimana jaringan-jaringan ini dilakukan. Saya akan ulas sedikit bagaimana di akhir perlawanan nanti, di akhir highlight nanti itu, bagaimana mereka boleh menang dengan begitu besar sekali. Jadi kita lihat sedikit highlightnya daripada channel Bola Fans Indo. Pada yang baru ketemu channel ini guys, boleh subscribe, tekan lonceng tombolnya sekali ini untuk channel ini memberikan info-info yang terkini yang boleh Anda saksikan melalui channel Bola Fans Indo ini guys. Jadi dengan judulnya ialah Singapura versus Indonesia 09 highlight AFF U16 Championship 2022. Ayo kita saksikan video kemenangan besar ini. Tendangan selamat datang ya. Oke, ini jaringan pertama ya. Jaringan pertama dari pemain Nabil. Nah, saya tertarik dengan pemain ini guys, Nabil nih. Dia mencipta jaringan yang cukup besar ya. Dia mencipta hat-trick ya, Nabil nih. Di menit yang kedua tadi, gol pertama daripada Indonesia ini sebenarnya. Kemudian ini lagi. Oh, penalti kah? Tidak. Laju pemain Indonesia ini. Oke, bagaimana gol kedua sekali lagi daripada Nabil Ashura ini guys. Di menit yang ke-17. Kemudian gol ketiga. Percobaan. Wow, dari luar kotak penalti guys. Melalui pemain Hanif Ramadan. Wow.
Seterusnya, ini serangan-serangan demi serangan ya Indonesia. Sekali lagi Indonesia menyerang. Percobaan. Ada beberapa percobaan tidak mengenai gol ya. Kembali lagi. Ini pun shooting ke gawang tetapi tidak dapat menjadikan lagi. Nabil lagi sekali. Di menit yang ke-30. Pemain nomor 17 nih, saya tertarik dengan permainan yang cukup ambil peluang. Woi, Arkan kakak ini ya. Lincah kan. Sayang. Nabil hat-trick sudah. Ini perambatan 1. Kemudian Rizky. Ini pemain nomor ke berapa ini? Yaitu Kafiatur Rizky. Gol keempat. Gol ke-5 ya, Kafiatur Rizky tadi. Wih, banyak peluang sebenarnya Indonesia ini guys. Sampai ini lagi. Wow. Sekali lagi Kafiatur Rizky lagi ya. Cantiklah permainan Indonesia U16 nih. Separuh masa pertama saja 7-0 guys. Di separuh masa yang pertama mereka mengatasi Singapura. Woi, di depan-depan sudah, aduh. Kalau kita melihat guys di belakang tiang gol ini rupanya penonton ada ramai juga lah yang datang ya. Ramai juga penonton yang datang. Kalau di bagian sebelah depan sana mungkin tidak berapa. Tapi tetap ada penyokong menyaksikan. Jiwa fans yang betul-betul tegar ingin menyaksikan perlawanan ini. Walau di peringkat umur apapun. Itu yang kita respect dengan Saputo yang datang ini guys. Wow. Bagaimana? Satu. Iyai, terkena palang. Wow, bule pun ikut guys menyaksikan. Oi, cantik. Daripada pemain Rizky Afrizal ya. Wow. Ini memang padu punya jaringan. 7-0 sudah guys, 7-0. Oke, bagaimana Solo? Woi, sikit lagi. Wali Marifat nih pun hebat juga. Pemain-pemain bibit-bibit muda Indonesia nih. Saya suka dengan pasingan-pasingan. Bagaimana? Oh, tidak. Sikit. Saya suka dengan ball position pemain Indonesia. Cantik antaran-antaran pendek dan juga true ball di depan gawang nih. Ini Wali Marifat salah satu pemain yang menggerakkan di bagian gelandang guys untuk membantu serangan. Banyak peluang Indonesia guys. Oke, sekali lagi bagaimana? Penjaga gol keluar. Oke, peluang. Allah, sayang. Bagaimana tendangan penalti? Tendangan penalti guys. Tendangan penalti kali ini. Nah, Wali Marifat yang akan mengambil sendiri tendangan ini. Dan 8-0. 8-0 guys. Marifat banyak menggerakkan di tengah ya guys. Sampailah di menit-menit akhir perlawanan, Indonesia masih menyerang dan menyerang guys.
Bagaimana? Sedikit lagi. Ini Kapten Timnas U16 Marifat lagi sekali. Saya suka pemain nomor 26 nih. Dia selalu bermain di sayap kanan, sayap kiri dia bertukar-tukar. Oi, banyak boleh gol loh kalau semua masuk kan. Gol akhirnya. Pemain nomor 18. Nomor 18 adalah Komang Ananta. Wow. Memang banjir gol guys. Alhamdulillah guys, itu dia Timnas U16. Syukur alhamdulillah dapat meraih kemenangan yang bergaya, kemenangan yang cukup besar. Banjir gol guys, 9 gol, dan sebenarnya lebih daripada itu, tetapi simpan sedikit rasa syukur atas kemenangan ini. Walaupun lebih banyak lagi boleh menjaringkan gol, lebih dekat 15, saya ingat dekat 15 ya, boleh menjaringkan gol menentang Singapura ini. Tetapi syukur dapat 9 berbalas 0 itu pun telah memadai untuk Timnas Indonesia ini. Kita menyaksikan sebuah tim yang bukan calang-calang, yang tim untuk masa depan di Indonesia. Kenapa saya mengatakan tim masa depan guys? Karena dari segi postur tubuh setiap pemain U16 Indonesia, saya menyaksikan mereka ini sebenarnya punya satu postur tubuh yang kesesuaiannya hanya untuk pemain sepak bola pada saat ini. Kalau kita melihat Singapura ya, macam penjaga gol dan beberapa pemain pertahanannya sebenarnya kecil guys. Itu tidak sesuai sebenarnya untuk bermain sepak bola, terutama yang penjaga gol ini. Sepatutnya dia kena penjaga gol yang gede, tinggi, itu kesesuaiannya begitu. Tetapi mungkin ketiadaan pemain lagi di U16 Singapura, mereka terpaksa menggunakan penjaga gol sedemikian. Jadi dari segi pemain Indonesia, saya ingin memberi sedikit ulasan itu. Sebenarnya dari segi postur tubuh itu telah memadai dan telah mencukupi untuk mereka menjadi pasukan tim masa depan Indonesia. Jadi alhamdulillah Garuda Muda ini telah mengaum begitu hebat sekali ya. Dan inilah hasil yang dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia. Mereka telah mengantar tim ini ke Eropa sebenarnya untuk bermain sebelum ini dengan Toulon Cup. Ini bagi persediaan untuk AFF bawah 16 ini itu telah berhasil, dan saya ingin melihat pada 6 Juli ini ya, Indonesia akan ketemu Vietnam. Saya ingin melihat di situ titik mulanya nanti bagaimana Indonesia mengalahkan Vietnam. Saya yakin dia dapat mengalahkan Vietnam guys, karena Vietnam walaupun kita ketahui dia menang ke atas dia menang ke atas Singapura sebelum ini 5-1 juga, dan dia menang ke atas Filipina 5-0. Vietnam menang besar juga ke atas kedua-dua permainan ini. Tetapi untuk dia mengatasi Indonesia ini agak sukar sebenarnya. Walaupun Indonesia tidak dibanjiri stadion itu oleh fans-fans yang telah memboikot AFF ini sebenarnya, tetapi itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk timnas U16 ini tidak bermain baik. Sebenarnya mereka bermain baik juga, walaupun ada penonton, ada penonton. Tapi sebenarnya perlawanan dengan Singapura ini tadi ada juga penonton. Di belakang stadion kita nampak, di tempat grandstand, di depan pun ada sedikit supporter yang masih penyokong tegar yang betul-betul tidak memikirkan apapun yang berlaku. Mereka tetap menyokong timnas walau bermain dalam keadaan apa sekalipun. Itu adalah penyokong tegar namanya guys. Jadi insya Allah saya yakin dan percaya bahwa timnas U16 ini akan dapat membalas sakit hati yang telah berlaku ke atas U19. 6 Juli ini menyaksikan Indonesia U16 akan menentang Vietnam U16, dan saya mendoakan
sesungguhnya bahwa Indonesia akan dapat lolos ke peringkat semifinal, seterusnya ke peringkat akhir ini. Bagi Malaysia pula, Malaysia akan menentang Australia ya. Australia pada 7 Juli. Sebelum ini Malaysia menang ke atas Kambodia 3-0. Jadi menentang Australia ini, sekiranya Malaysia dapat mengalahkan Australia, itu merupakan titik penting untuk mereka ke seterusnya. Sebenarnya di kumpulan C ini Myanmar telah mengalahkan Australia, guys. Ini penting bagi kita. Bagaimana Myanmar boleh mengalahkan Australia 3-2. Jadi Myanmar pun bukan calang-calang timnas pada saat ini ya. Jadi semua timnas di Asia Tenggara ini telah bersedia menunjukkan taring masing-masing untuk mereka sama level dengan negara-negara luar di Eropa, di Asia Timur, dan juga di Asia Tengah ini. Di Asia Tenggara telah memulakan, bermula dengan Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam. Kita coba ketepikan dulu sebab mereka kini telah bermain agak kotor baru-baru ini. Jadi kita hanya menyaksikan Malaysia dan Indonesia, Myanmar, Kambodia, Timor Leste kalau dapat bangkit sesuai dengan keadaan saat ketika masa sekarang ini, mungkin itu akan membentuk satu Asia Tenggara yang baru dalam dunia bola sepak, guys. Jadi insyaAllah kita analisa lagi akan datang, kita ketemu lagi untuk akan datang, guys. Dan juga nanti klasmen ataupun kedudukan liga itu kita akan buat analisa pada video yang akan datang, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Mudah-mudahan akan ada pesta gol lagi selepas ini, guys. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.